Assalamualaikum dan salam sejahtera buat Sobat Deep di Band semua. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Bapak Menteri Perhubungan Menhub Budi Karya Sumadi menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 59 tahun 2020 tentang keselamatan pesepeda di jalan umum. Peraturan yang diteken pada 14 Agustus 2020 tersebut diterbitkan guna mewujudkan tertib berlalu lintas dan menjamin keselamatan pengguna sepeda di jalan raya. Peraturan Menteri ini terdiri atas 6 bab, 20 pasal, serta beberapa lampiran yang semuanya mengatur mengenai hak dan kewajiban pesepeda. Pada konten Yuk Diskusi kali ini, kita tidak akan membicarakan semua batang tubuh peraturan ini secara utuh, tapi kita cukup fokus di beberapa pasal saja yang menurut kami penting. Penasaran? Pasal apa saja yang kita bahas? Simak terus sob konten ini. Baiklah, sekarang mengutip salinan Permenhub tersebut pada bab 2, pasal 2 dan pasal 3 disebutkan sepeda yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan keselamatan. Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud meliputi 1. Spakbor. Spakbor yang dimaksud adalah mampu mengurangi percikan air ke arah belakang dan memiliki lebar paling sedikit sama dengan telapak ban. 2. Bel. Bel berfungsi menghasilkan bunyi, baik itu yang bersumber dari listrik maupun bunyi yang bersumber dari getaran. 3. Sistem rem. Sistem rem merupakan rangkaian untuk memperlambat dan menghentikan laju sepeda. Rem paling sedikit dipasang pada roda penggerak sepeda sesuai besarnya beban. Dan yang keempat adalah lampu. Yap, lampu. Lampu yang dimaksud adalah alat yang memancarkan cahaya yang dipasang secara permanen maupun sementara di bagian belakang dan di depan sepeda. Kelima, alat pemantul cahaya berwarna merah. Alat pemantul cahaya berwarna merah ini dipasang di antara rak bagasi dan spakbor pada ketinggian 35 cm sampai 90 cm di atas permukaan jalan atau di bawah sadel. Keenam, alat pemantul cahaya roda bisa berwarna putih ataupun berwarna kuning. Alat pemantul cahaya roda berwarna putih ataupun kuning ini dipasang di jari-jari sepeda pada kedua sisi roda. Dan yang terakhir, 7. Pedal. Pedal digunakan sebagai alat kayu untuk menggerakkan laju sepeda. Pedal harus dilengkapi alat pemantul cahaya berwarna merah ataupun kuning pada bagian atas dan bawah permukaannya. Pada pasal 4 dijelaskan lebih lanjut terkait penggunaan spakbor. Ada pengecualian, yakni untuk sepeda balap atau road bike, sepeda gunung, mountain bike, dan jenis sepeda lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, untuk penggunaan lampu dan alat pemantul cahaya dipasang pada malam hari dengan kondisi tertentu. Kondisi tertentu yang dimaksudkan yakni jarak pandang terbatas karena gelap, hujan, lebat, terowongan, ataupun berkabut. Dan pada pasal 5, selain kelengkapan alat penunjang keselamatan yang wajib dilengkapi, sepeda yang dioperasikan di jalan juga harus berdasarkan SNI, sudah nanya istri. Bukan, maksudnya Standar Nasional Indonesia. Dan selanjutnya, sekarang kita bicara tentang ketentuan untuk pesepeda. Ketentuan untuk pesepeda diatur dalam pasal 6, yaitu 1. Pada kondisi malam hari, pesepeda menyalakan lampu dan menggunakan pakaian dan atau atribut yang dapat memantulkan cahaya reflektif. Kedua, menggunakan alas kaki, ya dong, paling nggak pakai sendal ataupun sepatu. Ketiga, mengikuti ketentuan perintah dan larangan khusus untuk sepeda. Keempat, menggunakan sepeda secara tertib dengan memerhatikan keselamatan pengguna jalan lain. Kelima, memberikan prioritas pada pejalan kaki yang ada di sekitar kita. 6. Menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain. Dan 7. Membawa sepeda dengan penuh konsentrasi. Jangan melamun sob, biarkan aja mantan yang sudah berlalu, jangan dipikirin mulu. Dan ke-8, selain itu, pesepeda juga dapat menggunakan alat pelindung diri berupa helm. Dan selanjutnya, kita akan bicarakan mengenai larangan untuk pesepeda. Di dalam pasal 8 disebutkan pula sejumlah larangan yang tidak boleh dilanggar oleh pesepeda, yaitu 1. Dengan sengaja membiarkan sepeda ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang membahayakan keselamatan. Kedua, mengangkut penumpang. Ya benar, tidak boleh
kecuali sepeda dilengkapi dengan tempat duduk penumpang di bagian belakang sepeda kita. Dan ketiga, menggunakan atau mengoperasikan perangkat elektronik saat berkendara, yakni menggunakan smartphone kamu nih saat berkendara, itu tidak boleh, dilarang ya. Keempat, menggunakan payung saat berkendara, itu juga dilarang. Kelima, berdampingan dengan kendaraan lain, itu juga dilarang. Dan keenam, berkendara dengan berjajar lebih dari 2 sepeda, usahakan hanya satu line saja atau satu baris saja. Dan terakhir, pada bab 4 pasal 18, ini yang menyenangkan dari pasal ini, mengatur hak pesepeda untuk mendapatkan fasilitas parkir di tempat umum. Sehingga diharapkan para bapak-bapak pengelola gedung perkantoran, pusat perbelanjaan bisa menyiapkan 10% dari total kapasitas lahan parkirnya untuk parkir sepeda. Oke nggak sob? Olahraga bersepeda makin marak digemari masyarakat selama pandemi COVID-19 ini. Banyak masyarakat yang berbondong-bondong ke toko sepeda untuk membeli sepeda idamannya. Hal ini tentu saja positif karena bisa membuat masyarakat menjadi lebih sehat, lebih bugar, imunnya meningkat, dan juga akan beralih ke transportasi yang ramah lingkungan. Tetapi perlu diingat, selain kita punya hak, kita juga dibatasi oleh kewajiban-kewajiban. Yang tujuannya tidak lain adalah agar kita selamat dan pengguna jalan lain juga selamat. Cukup sudah beberapa kasus kecelakaan naas yang sudah terjadi, sangat menyedihkan dan harapannya tidak akan terulang lagi, tidak lagi memakan korban. Demikian sob, konten kita kali ini. Silakan share jika konten ini bermanfaat dan subscribe channel ini sebagai bentuk support sobat semua terhadap channel kami. Akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum dan ciao.